Bertemu lagi dengan Miss Wenti. Kita akan belajar mata pelajaran IPS hari ini di pertemuan bab 1, yaitu bab interaksi antar ruang negara-negara yang ada di benua Asia dan benua lainnya. Sudah siap? Interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Ini merupakan bab pertama yang akan kita pelajari di kelas 9. Bab pertama ini terdiri dari 5 subbab. Nah, pembahasan hari ini kita akan membahas subbab yang pertama dari bab 1 ini, yaitu kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Tahu nggak sih kamu apa yang dimaksud dengan benua? Kita kan tinggal di permukaan bumi. Nah, di permukaan bumi yang kita tinggali ini ada berapa benua? Ya, ini kita akan bahas di materi pada hari ini. Ya, jadi bumi itu terdiri dari daratan dan perairan. Nah, daratan yang luas itu disebut benua. Ada daratan yang sempit. Ya, bagian daratan yang sempit itu disebut dengan pulau. Jadi, benua adalah bagian bumi yang berupa tanah atau daratan yang luas. Sampai situ ya, itu pengertian benua. Lantas di dunia ini ada berapa pembagian benua sih? Ya, di dunia ada 6 benua. Yang pertama, benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, benua Eropa, dan benua Antartika. Berdasarkan luas wilayahnya, Asia merupakan benua yang paling luas. Jadi luas wilayah Asia itu adalah luas wilayah yang paling luas di antara benua lainnya. Dan Australia itu berada di urutan terakhir. Nah, pada kali ini kita akan membahas 5 benua saja dari 6 tadi. Jadi ada benua yang tidak kita bahas pada materi di kelas 9 ini, yaitu benua Antartika. Itu tidak akan kita bahas. Kenapa? Karena kelima benua selain benua Antartika itu memiliki penghuni yang tetap. Ada manusia yang tinggal di dalamnya. Sedangkan benua Antartika itu tidak memiliki penghuni tetap. Artinya manusia tidak tinggal tetap di situ. Kenapa? Karena benua Antartika ini terletak di belahan kutub selatan dan terdiri dari daratan es yang dingin, sehingga tidak cocok untuk manusia tinggal di benua itu. Tidak cocok untuk kehidupan. Oleh karena itu, kita akan lebih fokus kepada pembahasan 5 benua. Benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan benua Australia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu benua Asia, benua terluas di dunia. Luasnya tadi sudah kalian lihat sendiri ya datanya, luas benua Asia itu sekitar 44 juta kilometer persegi atau kurang lebih 30% dari total daratan yang ada di bumi. Benua Asia ini merupakan benua terluas di dunia. Perhatikan peta benua Asia berikut ini. Benua Asia ini ada yang di utara, ada yang di bagian barat, di bagian selatan, dan di bagian timur. Nah, setiap daerah, baik di daerah di utara, di barat, di selatan, dan di timur, itu ada wilayah yang membatasi atau ada perbatasannya. Nah, perbatasannya ini untuk di utara
Benua Asia itu berbatasan dengan Samudra Arktik. Nah, di barat, benua Asia berbatasan dengan Laut Merah dan Laut Tengah. Di bagian selatan, benua Asia ini berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di timur, benua Asia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Jadi kalau kalian pelajari nih peta benua Asia, ketika kalian lihat ada Samudra Arktik, oh berarti itu batas benua Asia di utara. Ketika kalian melihat, oh ada Samudra Hindia, oh itu tuh batas benua Asia di selatan. Gitu. Jadi itu batas-batas benua Asia. Lewat dari Samudra Hindia, misalkan, itu masuknya kemana? Ya berarti itu bukan bagian dari benua Asia. Seperti itu. Terus bagaimana dengan negara-negara yang ada di benua Asia? Bagaimana pembagian kawasannya? Nah, ini pembagian kawasan negara-negara yang ada di benua Asia. Dibagi menjadi 6 kawasan: Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Utara. Nah, ini dia ya pembagian kawasan negara-negara yang ada di benua Asia. Di Asia Barat itu ada beberapa negara: Armenia, Bahrain, Irak, Israel, Yordania, dan yang lainnya yang sudah Miss cantumkan di video ini. Kalian boleh lihat daftarnya. Kemudian di Asia Timur juga ada beberapa negara, ada Tiongkok, Mongolia, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Di Asia Tengah ada Afghanistan, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Di Asia Selatan ada India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Maladewa. Di Asia Tenggara, Indonesia termasuk Asia Tenggara. Ya, selain itu di Asia Tenggara juga ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, dan Timor Leste. Dan ini negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini merupakan negara-negara tetangga Indonesia, karena sama di satu kawasan, yaitu kawasan Asia Tenggara. Nah, Asia Utara terdiri dari negara Siberia. Ini dia pembagian kawasan negara-negara di benua Asia. Dengan demikian, pembagian kawasan benua Asia itu dibagi menjadi 6 kawasan. Ya kan ya, dari mulai Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Utara. Nah, setiap kawasan ini itu memiliki iklimnya masing-masing. Jadi nggak semua kawasan ini, nggak semua negara, nggak semua kawasan itu punya iklim yang sama. Nah, seperti apa iklim yang ada di benua Asia berdasarkan 6 kawasan tadi? Ada 5 iklim di benua Asia. Yang pertama, iklim tropis. Iklim tropis ini ciri-cirinya memiliki curah hujan yang tinggi, kelembapan cenderung tinggi di sepanjang tahun. Nah, ini biasanya dialami oleh Asia Tenggara dan Asia Selatan. Jadi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia Selatan itu memiliki iklim tropis. Yang kedua, iklim sedang atau subtropis. Ciri dari iklim ini yaitu adanya musim panas, gugur, dingin, dan semi. Tapi dari panas, gugur, semi, dan dingin ini itu nggak ada yang ekstrim ya. Jadi itu kenapa disebut sebagai iklim sedang atau iklim subtropis. Nah, yang mengalami iklim ini, iklim subtropis, yaitu negara-negara yang ada di kawasan Asia Timur. Yang ketiga, yaitu iklim kontinental. Nah, ini ditandai oleh suhu musim dingin yang cukup untuk mengalami periode bersalju setiap tahunnya. Jadi, iklim kontinental itu biasanya mengalami musim salju. Setiap tahunnya itu pasti ada musim salju. Ya, ini dialami oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Utara. Kemudian iklim yang keempat, iklim kontinental kutub. Ini juga musim dingin. Musim dingin yang panjang dan musim panas yang singkat. Jadi ini lebih ekstrim lagi nih musim dinginnya dari iklim kontinental yang ketiga tadi.
Nah, ini dialami oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tengah. Yang kelima, iklim gurun. Iklim gurun ini ditandai oleh variasi suhu yang sangat ekstrim, cenderung tinggi, dan curah hujan sangat rendah. Jadi ini musim panasnya atau suhu cuacanya ekstrim panas ya. Dan ini dialami oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Barat. Asia Barat itu tadi sudah jelaskan ya sebelumnya, seperti Saudi Arabia, Turki, Palestina, itu beberapa contoh yang berada di kawasan Asia Barat. Nah, ini mengalami iklim gurun. Benua Asia merupakan tempat bertemunya dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sehingga di benua Asia ini banyak terdapat gunung api. Benua Asia terbagi atas beberapa bagian, yakni pegunungan lipatan muda, plato tua, dataran rendah utara, daerah dataran rendah dan lembah sungai, serta daerah gurun. Semakin dalam kita bahas benua Asia, apakah kalian semakin pusing atau semakin kalian pengen tahu gitu ya. Nah, tapi Miss harus sampaikan. Jadi ini kita masuk ke pembahasan kondisi alam benua Asia. Tadi sudah Miss sampaikan, benua Asia itu tempat bertemunya dua jalur pegunungan. Terus benua Asia juga terbagi dari beberapa bagian. Ada pegunungan lipatan muda. Ya, tadi Miss sempat sampaikan. Nah, pegunungan lipatan muda ini memanjang dari Laut Tengah menuju ke Turki, berlanjut ke pegunungan Kaukasus. Dan selanjutnya ke timur menuju Iran dan India, kemudian pokoknya nanti itu berakhirnya di Laut Banda di Indonesia. Jadi itu lingkup dari pegunungan lipatan muda. Nah, yang kedua ada daerah plato tua. Daerah plato tua ini meliputi plato Arabia di sebelah timur Arab dan plato Dekan di India. Yang ketiga ada daerah dataran rendah utara. Ini meliputi Siberia dan dataran Turan di Rusia. Yang keempat ada daerah dataran rendah dan lembah sungai. Yang ini meliputi daerah aliran sungai Tigris, Eufrat, Indus, Gangga, Irrawaddy, Mekong, Yangtze, dan Huanghe. Itu aliran sungai yang diliputi yang termasuk ke daerah dataran rendah dan lembah sungai. Nah, yang kelima, daerah gurun. Daerah gurun ini meliputi Gurun Gobi yang ada di Asia Timur, Gurun Thar di antara India dan Pakistan, Gurun Arab Besar, dan Gurun Rubul Khali di wilayah Arab. Nah, jadi benua Asia tuh kondisi alamnya macam-macam ya. Ada pegunungan, ada dataran rendah, ada lembah sungai, ada gurun gitu ya. Dari iklimnya saja macam-macam kan, ada 5 iklim. Kondisi alamnya juga bervariasi. Nah, mudah-mudahan kalian belum pusing dan belum bosan ya. Kita masih bahas benua Asia. Kita bahas sekarang mengenai tata air di benua Asia. Benua Asia sebagai benua yang paling luas di dunia, ini memiliki beberapa sungai besar loh. Mau tahu? Ada 5 sungai terpanjang di Asia. 5 sungai terpanjang ini adalah Sungai Yangtze, luasnya 6.300 km, Sungai Huanghe, luasnya sekitar 5.400 km, Sungai Mekong, luasnya 4.900 km, kurang lebih ya. Kemudian ada Sungai Lena, ini luasnya 4.400 km, dan Sungai Irtis. Ini luasnya sekitar 4.248 km. Selain terdiri dari beberapa sungai besar, benua Asia juga memiliki danau besar. Bahkan, kalian tahu Danau Laut Kaspia?
atau Caspian Sea, ya. Danau Laut Kaspia ini kan merupakan danau terluas di dunia. Nah, danau Laut Kaspia ini merupakan bagian dari benua Asia. Jadi masih ada di wilayah benua Asia. Selain itu, benua Asia juga memiliki atau terdiri dari danau lainnya selain Danau Laut Kaspia. Danau Laut Kaspia ini luasnya sekitar 371.000 km persegi. Selain itu, di benua Asia juga terdapat Danau Baikal. Ada Danau Balkas, Danau Taimyr, dan Danau Ikskul. Itu tata air yang ada di benua Asia, dari mulai sungai besar yang terdapat di benua Asia dan danau yang terdapat di benua Asia. Belum selesai, kita masih akan membahas benua Asia. Sekarang kita bahas jenis-jenis tanah di benua Asia. Terdapat 4 jenis tanah di benua Asia. Yang pertama, jenis tanah aluvial. Nah, jenis tanah aluvial ini proses terbentuk awalnya itu karena adanya proses endapan dari erosi yang berasal dari dataran tinggi. Jadi ketika ada sebuah dataran tinggi, itu memiliki tanah. Nah, tanahnya mengendap ke dataran rendah, itu disebut sebagai tanah aluvial. Nah, di benua Asia terdapat beberapa daerah yang jenis tanahnya itu aluvial. Nah, untuk tambahan informasi bagi kalian, tanah aluvial itu warnanya cenderung abu-abu. Ketika dalam kondisi yang sangat lembab atau basah, maka dia akan lebih gelap lagi warnanya, menuju ke hitam, seperti itu. Nah, daerah-daerah apa saja sih yang jenis tanahnya aluvial? Di antaranya itu Filipina, Malaysia, Taiwan, Korea, Jepang. Dan ada juga beberapa sungai yang jenis tanahnya itu aluvial. Nah, ini sungai-sungai yang jenis tanahnya aluvial. Kemudian yang kedua, yaitu tanah vulkanis. Nah, tanah vulkanis ini merupakan tanah yang berasal dari letusan gunung berapi. Tentunya, ini akan ditemukan di wilayah-wilayah yang ada gunung berapinya. Nah, negara-negara yang memiliki gunung berapi diantaranya Indonesia dan Filipina. Nah, ini Indonesia dan Filipina ini memiliki tanah vulkanis yang subur. Yang ketiga yaitu jenis tanah latosol. Jenis tanah latosol ini memiliki beberapa tingkat warna tanahnya ya, dari mulai merah sampai ke cenderung hitam. Nah, ini adalah jenis tanah yang terdapat di daerah tropis. Oleh karena itu, daerah-daerah yang berada di Asia Selatan dan Asia Tenggara itu termasuk wilayah yang memiliki jenis tanah latosol. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu tanah potsol. Ini merupakan tanah yang kurang subur. Jadi tanah potsol ini terbentuk karena adanya pengaruh curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang rendah. Jadi ketika terjadi hujan, ada tanah yang terbawa oleh curah hujan itu sampai ke dataran rendah. Nah, si tanah itu disebut sebagai tanah potsol. Dan wilayah benua Asia yang memiliki jenis tanah potsol yaitu berada di Asia bagian utara. Yaitu dia 4 jenis tanah yang terdapat di benua Asia. Pembahasan terakhir mengenai benua Asia, kita akan bahas mengenai flora dan fauna di benua Asia. Cukup beragam flora dan fauna yang berada di benua Asia berdasarkan pembagian wilayah-wilayah Asia, ya. Jadi di wilayah Asia Utara itu terdapat tumbuhan yang hidup di wilayah tundra atau padang rumput di daerah bersalju, seperti lumut dan juga rumput. Itu untuk flora. Untuk faunanya, di wilayah Asia Utara ini antara lain ada sejenis rusa besar, ada beruang es, dan serigala abu-abu.
Nah, kita beranjak ke wilayah Asia Barat dan Asia Tengah. Asia Barat dan Asia Tengah ini umumnya kondisinya kering ya, kecuali di wilayah sekitar Mediterania. Nah, tumbuhan di wilayah Asia Barat dan Asia Tengah ini antara lain ada pinus, cistus, dan pohon mastik. Nah, untuk faunanya di wilayah Asia Barat dan Asia Tengah ini diantaranya ada unta, kucing pasir, jakal gitu ya. Jadi jenis tumbuhan dan hewannya, flora dan faunanya itu ya yang bisa tumbuh, yang bisa hidup, yang bisa berkembang di daerah kering. Nah, untuk di Asia Timur bagaimana? Di wilayah Asia Timur ini terdapat beragam flora. Jenis tumbuhan yang ada itu diantaranya ada pohon ek, pohon palem, bambu, dan magnolia. Lantas untuk faunanya di Asia Timur itu terdapat panda. Nah, yang keempat di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Ingat ya, Indonesia termasuk Asia Tenggara. Nah, di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara, yang dimana di dalamnya ada Indonesia, itu terdapat banyak hutan. Tumbuhan di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara ini mencakup ada meranti, kayu jati, kayu cendana, karet, ya. Untuk fauna di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara juga cukup banyak. Di antaranya ada harimau, gajah, orangutan. Itu yang lebih dominan gitu ya. Nah, itu pembagian flora dan fauna berdasarkan wilayah-wilayah yang berada di benua Asia. Itu dia materi hari ini. Dan yang pasti materi bab 1 ini belum selesai loh. Masih ada materi-materi kelanjutan yang lainnya yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini sekian dulu. Kalian boleh sampaikan setiap pertanyaan kalian. Mungkin ada yang belum dipahami. Kalian sampaikan di kolom komentar Google Classroom. Dan yang pastinya pada folder IPS. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Google Classroom. Tuhan memberkati.